sembari berdoa, berharap serangkaian kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah. Haji Daud yang kami hormati juga dari RSUD Kota Tanjung Pinang, Bapak Yunita, Ibu Kepala Puskesmas yang kami hormati, sudah kerjasama dengan kami. Ini klinik spesialis mata membantu kami mengemban amanah yang diberikan oleh negara terkait memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Riau melalui di Batam dan Karimun, wilayah kerja kami mulai dari Natuna sampai di Lingga. Bapak Ibu, yang jelas kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa karena kebetulan geografis yang ada di wilayah kerja kami yang terbentang pulau-pulau mungkin lebih dari 1000 km lautan, maka ini tantangan yang luar biasa sehingga kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dukungannya luar biasa. Terima kasih untuk seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja kami terkait pelayanan. Jadi sampai hari ini mungkin kami sampaikan untuk di wilayah kerja kantor wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini sudah mencapai coverage kepesertaan yang tertinggi. Ya, coverage kepesertaan yang tertinggi sampai 57% lebih. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional yang 38.000 orang, kita sudah 57% lebih. Targetnya 100%, Pak. Targetnya 100%. Karena apa? Program BPJS Ketenagakerjaan ini memang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Ini adalah program pemerintah, ini kebijakan negara, maka harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berhak. Yang notabene adalah para pekerja yang ada di wilayah kerja kita, khususnya di Indonesia pada umumnya. Untuk di wilayah kerja kita, coverage yang paling tinggi ini luar biasa ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sudah mencapai 96%. Ini sudah hampir full coverage. Jadi Pak Bupati Anambas sudah mencanangkan full coverage di tahun lalu, itu di tahun 2022. Sekarang sudah tercapai 96%. Sayangnya untuk yang sisanya ini bukan karena tidak mendaftar, tapi sisanya ini data potensinya masih belum diketahui sampai sekarang. Ini yang menjadikan tidak 100%. Untuk antisipasi itu pun sudah ada terobosan luar biasa. Di Anambas sudah membuat aplikasi online bagi masyarakat pekerja non formal yang merasa bekerja dan belum terdaftar agar mencatatkan namanya di aplikasi itu. Nanti akan didaftarkan oleh pemerintah daerah. Ini luar biasa, sehingga layak mungkin tertinggi di Indonesia. Belum ada yang 96%. Itu. Kemudian yang terbanyak kedua ini di Bintan. Saja yang di Bintan yang paling banyak sektor usaha ini ada di Bintan, sudah mencapai 47% lebih. Di Bintan, yang ketiga tentu saja di Tanjung Pinang. Ya, ini kita masih harus berjuang keras lagi karena mau tidak mau ini sudah menjadi salah satu amanah dari undang-undang, artinya sudah menjadi hak, bahkan ini sudah menjadi hak dan kewajiban konstitusional karena sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan sudah dimasukkan, maka kita akan fokus di sini. Pak Gubernur pun sudah membuat program tahun 2023 itu khususnya pekerja rentan untuk nelayan di bawah 5 BT seluruhnya di wilayah Kepri akan dianggarkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaannya melalui APBD. 50%-nya lagi ditanggung kabupaten kota, sehingga tahun depan 2023 kalau terimplementasi 100% untuk pekerja non formal khususnya nelayan
ini sudah akan terlindungi. Itu Bapak Ibu. Konsekuensinya apa? Kalau sudah terdaftar di kami, konsekuensi berikutnya adalah kami melayani sebaik-baiknya. Ini sudah diperintahkan negara, ini adalah hak rakyat. Khususnya untuk kita, itu misi dari program ini satu. Yang pertama, untuk menghindarkan timbulnya kemiskinan baru, Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi resiko terkait pekerjaan, yaitu kecelakaan kerja, terputusnya penghasilan, kalau sudah PHK dan purna tugas, juga kalau meninggal dunia, untuk menghindari munculnya kemiskinan baru. Kemudian yang berikutnya juga, ini bisa menjadi salah satu jaring pengaman sosial, Bapak Ibu. Coba kalau untuk terutama pekerja yang di sektor non formal, pekerja mikro kecil, perorangan, itu para pekerja itu adalah tulang punggung ekonomi satu-satunya di keluarga. Kalau sampai terjadi sesuatu, otomatis resiko akan langsung jatuh miskin tinggi sekali. Itu makanya ini ada menjadi salah satu jaring pengaman sosial. Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya terkait perawatan pengobatannya saja untuk kecelakaan kerja itu tidak terukur. Kadang-kadang nilainya sampai bermiliar-miliar. Selama kecelakaan kerja dirawat, mungkin tak bisa bekerja lagi. Kami sudah sediakan untuk penggantian selama tidak mampu bekerja, penghasilannya kami ganti. Itu. Kemudian juga kalau setelah itu ternyata ada akibat lanjutnya, bisa meninggal dunia atau sembuh tetapi meninggalkan cacat. Nah, kita sudah memberikan cover untuk di situ supaya tidak menjadikan kemiskinan yang mendadak. Kita ada santunan meninggal dunia maupun kalau sampai terjadi cacat. Gitu. Bahkan sekarang ada program ini diperkaya lagi dengan menjadi jaring pengaman pendidikan. Karena kalau sampai peserta kami ini cacat total tetap ataupun meninggal dunia, maka 2 orang anaknya akan kita berikan beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. 2 orang anaknya kita berikan beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. Maksimal kita biayai sampai 174 juta rupiah. Ini adalah hal yang sangat berarti ya, untuk bersama-sama pemerintah daerah, khususnya untuk bersama pemerintah pada umumnya. Ini adalah bagian dari kepedulian negara, bagian dari fasilitas negara untuk rakyat. Sekali lagi kami berharap untuk pelayanan sebaik-baiknya karena sudah jadi peserta kami. Ya, pembayaran iurannya sudah dilakukan baik oleh pemberi kerja yang bersangkutan maupun pemerintah daerah. Kami tidak mungkin karena di kami ada 2 hal yang akan kami tanggung. Yang pertama manfaat tentang pelayanan kesehatan kalau terjadi kecelakaan kerja, perawatan dan pengobatan. Yang kedua ini benefit tunai, tadi ada santunan. Yang pertama untuk pelayanan kesehatan tentu saja kami mengandalkan Bapak Ibu semua, mengandalkan bantuan dari Bapak Ibu semua. Kami sebutnya PLKK. Ini yang di pulau-pulau kami berdayakan semua supaya tidak ada jeda. Namanya kecelakaan kerja itu kasus emergensi. Sekecil apapun itu kita anggap kecelakaan itu adalah emergensi, butuh penanganan secepat-cepatnya. Jadi mohon bantuan. Kendala yang kita hadapi saat ini, khususnya untuk yang ada di pulau-pulau, untuk puskesmas yang memang sudah menjadi kebijakan pemerintah yang luar biasa. Semua masyarakat yang dirawat di sana itu akan diberikan pelayanan sesuai standarnya, tidak membayar lagi. Semua biayanya ditanggung oleh pemerintah daerah, disubsidi pemerintah daerah. Nah, kami mohon bantuan. Memang kalau demikian standarnya saya yakin kalau sudah diganti kan sudah ditetapkan. Tetapi karena kami jaminan kecelakaan kerja ini ada pembiayaan
terkait biaya perawatan dan pengobatan seluruhnya ditanggung sesuai kebutuhan medis. Jadi ini menghilangkan untuk batasan misalnya obat generik tidak berlaku di kami. Ini yang ada di kita. Waktu perawatan tidak berlaku di kami selama masih dibutuhkan. Itu. Kemudian besaran biaya sesuai yang dibutuhkan sampai sembuh kami tanggung. Itu. Kalau beberapa yang kasus-kasus besar sampai bermiliar-miliar pun kami tanggung. Seperti kemarin yang muncul di berita di Pekanbaru sudah menghabiskan kalau tidak salah sampai 8 miliar. Sudah dirawat berapa tahun? 4 tahun. Masih kami tanggung Bapak Ibu. Jadi kami mohon bantuan untuk mekanisme yang ada di puskesmas khususnya. Ini kebetulan ada perwakilan dari pemerintah daerah dalam ini dinas kesehatan. Monggo bisa disesuaikan supaya apa? Supaya manfaat yang diberikan bisa semaksimalnya untuk masyarakat para peserta kami. Kita yang selama ini kita masih mendampingi mereka, terutama untuk kasus-kasus kecelakaan, ya. Dan notabene Mas Bapak tahu paling menguras, ya, menguras energi, menguras dana dari kasus-kasus tersebut, ya. Juga manfaat yang lain, ya. Manfaat mungkin santunan kematian, ya, kalau ada PHK dan lain-lain, Pak, ya. Dan tentunya sangat bermanfaat. Dan tentu nanti kan laporkan ke pimpinan Pak Bupati pada pada prinsip sangat mendukung program-program ini, sehingga nanti apalagi Pak Gubernur, ya, juga ada program bahwa seluruh nelayan akan dimasukkan, ya, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin agar semua bisa masuk insya Allah Pak ke depan. Mohon izin Pak, karena berdiri di depan. Berbicara pekerja, bagaimana menjamin kesehatannya, tentu diharapkan mereka ini juga sudah tercover di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kami panggil kepada Kepala Rumkital Dr. Medianto Surat. Kami panggil kepada Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang. Ya, kalau dulu namanya jam sostek gitu ya.
Nah, kadang peserta itu nanya, kenapa kok BPJS ini nggak jadi satu aja Pak, biar kita gampang, biar kita nggak repot gitu kan, pertanyaannya kadang muncul ke kami gitu kan. Nah ini memang dari awal mula berdirinya itu sudah berbeda masalahnya di situ. Karena dulunya Bapak Ibu yang Bapak Ibu tahu saat ini namanya BPJS Kesehatan, dulu kan PT Askes gitu kan. Dulu PT Askes itu kalau tidak salah hanya mengcover perlindungan kesehatan untuk pegawai negeri, PNS dan keluarganya gitu. Masyarakat umum dulu tidak cover gitu kan. Sekarang jadi BPJS Kesehatan. Begitupun kami dulunya adalah PT Jam Sostek. Nah, ini lebih familiar kan, karena udah lama sekali kita namanya dulu PT Jam Sostek. Angkut dari dia kejadian kecelakaan itu menuju ke rumah sakit, itu kami yang tanggung. Untuk biaya angkut darat itu sebesar maksimal 5 juta. Untuk angkutan udara, misalnya sewa pesawat atau dibeli tiket pesawat itu 10 juta. Untuk angkutan lautnya itu 2.500.000. Maka nambah. Pak, ternyata di sini peralatannya tidak mumpuni gitu kan. Dia mau dirujuk dibawa ke Batam gitu kan. Apakah itu Ya, untuk kerjasama kita dengan PLKK ini sebagai pelaksana, kalau sampai ada peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja, itu pelayanan terkait pengobatan dan perawatan itu ada di PLKK ini. Kita sudah bekerja sama lama dengan para PLKK kita ini. Sekarang ini adalah perpanjangan. Oh, perpanjangan. Jadi perpanjangan itu kita dulu 1 tahun, 1 tahun kita perpanjang, ada yang 2 tahun kita perpanjang. Yang jelas mereka adalah garda depan dari pelayanan kita kepada masyarakat peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja. Ada penambahan paskes baru nggak Pak? Atau sama? Karena kita sudah komprehensif ya, seluruh fasilitas kesehatan terutama implementasi semua sudah kerjasama dengan kita. Sudah sama. Ditambah untuk rumah sakit yang sifatnya rujukan atau mandiri, ada klinik, ada laboratorium klinik, itu sudah kita kerjasama. Sama juga. Kerjasama ini komprehensifnya begini, kita bekerja sama dalam hal pelayanan juga dalam hal pembiayaan. Ini yang mungkin sangat manfaat bagi para peserta kita. Kerjasamanya pada saat peserta kita mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di PLKK kita, maka PLKK kita yang menanggung biayanya terlebih dahulu. Nanti pada saatnya sudah sembuh atau pada sesi perawatan selesai, itu akan menagihkan kepada klaim, kita, ya? Tidak menagihkan pada para peserta kita. Baik. Sehingga tidak harus membebani pada saat terjadi kecelakaan kerja, mungkin tidak ada saving cadangan pembiayaan untuk itu tidak masalah. Fokus untuk kesembuhan dulu. Iya, karena rumah sakit ini yang bersama dengan kita, puskesmas itu yang menanggung pembiayaannya terlebih dahulu. Terdaftar jadi peserta kita. Kalau terdaftar itu kriterianya sudah terekam di database kita dan dibayar iuran pertamanya. Tidak ada grace period. Jadi kalau di BPJS Kesehatan ada masa jeda ya. Nah, kalau di kita tidak. Misalnya saat ini dia sudah terdaftar, dibayar iurannya sejak saat itu haknya muncul. Iya, langsung. Jadi pada saat terjadi kecelakaan kerja dia sudah bisa menggunakan fasilitas di PLKK kita. Anggap walaupun 1 bulan dia baru daftar, masih langsung berlaku ya? Tidak 1 bulan, 1 jam baru daftar pun itu berhak. Langsung ya, berapa ya? Ya 1 menit itu sudah berhak. Iya, itu di kita. Sehingga tantangan kita memang harus memberikan pelayanan yang sebesar-besar, terutama bagi yang mereka terdistribusi di pulau-pulau. Tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibedakan. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Maka kita juga bekerjasama dengan puskesmas yang ada di semua pulau di jajaran di bawah dinas kesehatan. Untuk semua fasilitas kesehatan yang di bawah dinas. Karena mereka belum belut Pak ya. Kalau sudah belut udah bisa Pak ya. Iya, betul. Biar nanti untuk standar pembiayaannya bisa ditentukan karena kita tidak menggunakan pelayanan dasar seperti model menggunakan obatnya harus generik, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan pelayanan yang prima, kesehatan sesuai kebutuhan medis. Iya. Jadi tidak dibatasi waktu. Kalau untuk rumah sakit kelas 1 standar. Pada
masyarakat. Kalau memang sudah jadi peserta kita, maka pembiayaan untuk di PLKK kita mulai dari puskesmas yang ada di wilayah kerja kita di Kepri, Bahkan sehingga rujukan ya, sam- sampai di rumah sakit, terutama yang milik pemerintah sudah pasti kerjasama, atau rumah sakit besar lainnya yang menjadi rujukan itu sudah kerjasama. Pembiayaan rumah sakit yang akan nagih ke BPJS Ketenagakerjaan, bukan menagih kepada pasien. siap. Artinya kalau di rumah sakit itu saat pasien dibawa tunjuk KTP atau kartu peserta itu aja orangnya. Iya, nanti sudah kita pasang untuk aplikasi eligibilitas. Oh, dibaca Apakah aplikasi? peserta atau Bukan. belum bisa dicek online di rumah sakit.